Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jalali wal ikram, wassalatu wassalamu ala ashrafil anam, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ma damatil ayyam, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Al-hadis. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya muliakan kepada Ibu Nyai beserta keluarga, mudah-mudahan beliau senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga yang sangat saya muliakan kepada sahibil wilayah, Bapak Ketua RW beserta Bapak Ketua RT. Juga tak lupa pula yang sangat saya banggakan tim Hadroh Muda yang telah melantunkan nada-nada islami dan sholawat. Insya Allah beliau-beliau semua Allah akan bimbing masa depannya dan mendapatkan kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Pembawa acara yang berbahagia, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Dalam kesempatan malam ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, ditambah juga saya duduk di atas tempat pelaminan kayaknya, karena memang begitu masuk tumben terang benderang, begitu banyak lampu-lampu. Saya curiga dan saya was-was, jangan-jangan saya datang akan dinikahkan. Tapi ternyata rupanya ibu-ibu tidak setuju. Nah, oleh karena itu malam ini malam yang spesial, malam yang luar biasa. Ketika ada cahaya terang benderang, kelihatan jemaahnya berkurang. Biasanya kalau gelap-gelapan gak kelihatan, sangkanya banyak, ternyata cuma bayang-bayang. Malam ini sudah ketahuan jelas. Ternyata memang kita tahu dan sadar diri. Pribadi juga bisik-bisik tadi dengan Pak Ustadz Bahrani, ya Allah ya Rabb. Begitu saya keliling lihat, terhitung dengan jari, tiada lain tiada bukan. Saya bilang, Pak Ustadz, mungkin kita menuntut ilmunya kurang ikhlas. Termasuk pribadi saya mungkin juga tercampur riya, gak ikhlas sehingga yang hadir gak banyak. Kalau semakin tidak ikhlas manusia, jangankan manusia, hewan jangan apalagi tidak akan takluk kepada kita. Ini sebuah dalil nyata, alamiah, natural dan sudah biasa. Karena saya pernah baca di sebuah kitab, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika seseorang sabar dan ikhlas, maka jangankan manusia, hewan galak pun bisa ditaklukkan. Ada dalam kitab Uqudul Jen, kitab yang membahas tentang kehidupan rumah tangga. Satu waktu ada seorang laki-laki berkunjung kepada saudaranya, kakaknya yang sama-sama laki-laki dikunjungi. Tapi ternyata begitu sampai rumahnya, Assalamualaikum, ternyata yang menyambut adalah istrinya. Istrinya duduk, gak pernah suruh masuk, gak pernah dikasih minum, cuma silahkan duduk di luar. Tak lama kemudian dia tanya, kemana suamimu?
Sang istrinya itu bilang, suamiku tidak ada, sedang kerja di dalam hutan. Dia tunggu kedatangan sang suami, sang saudaranya itu. Ternyata beberapa saat datang, pulang dari dalam hutan, membawa kayu bakar, dan dia menaiki seekor harimau yang sangat besar, galak, beringas. Itu harimau dinaiki oleh dia. Itu kayunya ditumpuk di depannya, kemudian dia naik di atas punggung harimau tersebut. Setelah itu terheran-heranlah ini sang saudaranya, hebat kakak, kau bisa taklukkan hewan yang segitu galaknya, beringas, tapi takluk di hadapanmu. Selesai obrol dan siana sini, kemudian sore hari ini saudaranya permisi pulang. 1 tahun 2 tahun kemudian sang saudara itu berkunjung kembali. Tetapi ketika sampai di rumahnya, ternyata baca salam sama kondisinya. Si suami saudaranya ini sedang tidak ada di rumah. Yang ada adalah istrinya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tetapi ketika dibuka, ternyata tidak sama perempuan ini. Istri saudaranya ini beda dengan perempuan istri saudaranya di tahun-tahun yang lalu. Ini perempuan sopannya luar biasa, baiknya luar biasa, memberikan minum dan suruh duduk, dihormati dan dimuliakan. Kemudian saudara ini bertanya, kemana suamimu? Suamiku sedang dalam hutan, sedang bekerja. Ditunggulah beberapa saat kemudian, tapi ketika saat itu datang berbeda jauh dengan tahun-tahun yang lalu. Ternyata hari itu suaminya datang memanggul kayu seorang diri tanpa menaiki seekor harimau lagi. Bingung saudaranya bertanya, kenapa dan apa yang terjadi? 2 tahun yang lalu aku berkunjung ke sini, kau pulang dari dalam hutan membawa kayu. Kayunya kau simpan di atas punggung harimau dan kau naiki harimau itu. Tapi hari ini jauh berbeda 180 derajat. Kenapa engkau pulang dari dalam hutan tapi kau tidak naik harimau lagi? Sang saudaranya tersenyum dan sambil bercerita, hari ini istriku sudah ganti. Yang dulu galaknya bukan main, cerewetnya bukan main, judesnya bukan main, hebatnya luar biasa, ngatur suami A sampai Z. Tapi aku sabar. Tapi hari ini istriku sudah ganti, dia lemah lembut, kemudian juga baik, akhlaknya mulia, ibadahnya doyan. Maka Allah berikan pahala. Kemarin aku sabar menghadapi istriku, maka aku taklukkan harimau. Gara-gara Allah berikan kemampuan hatiku untuk sabar menghadapi akhlak istriku. Tapi sekarang berubah, akhlak istriku baik, maka kesabaran dalam hatiku tidak terasah lagi. Maka Allah hilangkan kemampuan dan kehebatanku. Jadi bapak kalau pengen hebat, cari istri yang akhlaknya jelek. Kalau mereka baik-baik, Anda nggak hebat. Maka sering saya sampaikan, perempuan itu tidak ada yang salah. Yang salah itu suaminya. Anda jangan mentang-mentang jadi laki-laki. Yang paling salah itu sumbernya dari suami. Perempuan itu tidak ada yang salah. Oh Pak Ustadz, itu istri saya galak bener, jelek akhlaknya. Bukan salah istri, berarti Anda seorang suami belum mampu mengajarkan akhlak yang baik kepada istri Anda. Boros kiai, 100 habis, 200 habis, itu jelek banget istri saya. Bukan jelek, seboros-borosnya istri Anda. Kalau harta Anda banyak tak akan habis karena boros seorang satu istri. Berarti Anda kekayaannya penuh kekurangan. Berbahagialah Anda, saya bela. Nah artinya kenapa Bapak Ibu saya sadari malam ini, tentunya ini adalah sebuah kesadaran bagi kita, semua nasihat juga buat kita. Sepeninggal almarhum, saya perhatikan seiring waktu berjalan, setiap malam Sabtu saya kunjung ke sini, berkurang dan berkurang, kelihatan zamannya berkurang, bukan salah siapa-siapa. Kitanya kurang ikhlas kepada Allah, hati kita masih tercampur sehingga Allah tidak taklukkan manusia. Jangankan yang jauh, yang dekat pun tidak mendekat. Berarti kita kurang ada sinyal untuk mereka. Ngaku sajalah. Istri kita gak nakal, bukan salah istri kita. Kitanya kurang dekat kepada Allah. Tetangga kita musuhin kita, bukan salah tetangga kita. Harus evaluasi diri,
kita kurang dekat ke Allah. Santri berkurang dari 100 jadi 50, bukan salah santri dan situasi, tapi kitanya yang kurang dekat dengan Allah. Allah yang maha membulak-balikan hati hamba-hambanya. Kita rizkinya berkurang, usahanya dagang jadi bangkrut, langganan jadi hilang, bukan karena apa-apa, hati kitanya kurang dekat dengan Allah. Maka tadi disampaikan ayatnya di awal, faman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Artinya barang siapa yang jauh dari ingat kepadaku, ibadahnya berkurang, zikirnya berkurang, bangun malamnya berkurang, sholat sunnahnya tidak lagi dilakukan, sodakohnya berkurang, hatinya tidak ikhlas, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka sesungguhnya baginya Allah berikan kehidupan yang penuh dengan kesukaran dan kesempitan. Kalau hidup Anda terasa sempit, berarti kita kurang dekat dengan Allah. Kalau Anda merasa hidupnya semakin sempit, datangilah Allah dengan sesungguh hati. Kalau kita tahajudnya sudah dilakukan semalam 2 rakaat, 1 tahun 2 tahun tidak ada perubahan, nanti 2 tahun yang akan datang tambah 4 rakaat. Sudah Pak Ustadz 4 rakaat 6, sudah 6 8, sudah 8 10 sudah Ustadz 2 tahun 20 rakaat. Robiatul Adawiyah 1000 rakaat tiap malam. Oh sudah saya lakukan. Duha sudah belum? Alhamdulillah 2 rakaat, tambah 4 rakaat, tambah 8 rakaat. Kalau semua dilakukan ternyata tidak berubah, takdirmu sudah begitu. Kita kan nuntut ke Allah, rezeki pengen dicukupin, anak pengen nurut, istri pengen nurut, suami pengen nurut, tapi kita nggak pernah tambah ibadah kita kepada Allah. Hidup ini bagaikan timbangan neraca, Pak. Kalau ini beratnya 50, maka yang seberang pun harus 50. Kiri kanan wadah timbangan itu harus seimbang. Kalau rezeki pengen banyak, maka ibadah pun diperbanyak. Kalau hidup pengen lapang, maka kita amal ibadah pun diperbanyak. Insya Allah akan seimbang. Wong ibadahnya kurang, hidup pengen senang, mimpi. Sholat nggak pernah, rezeki pengen banyak, jauh. Ini makanya Bapak yang dimuliakan Allah, Anda kerja di perusahaan jarang masuk, gaji pengen nambah, insya Allah 2 bulan dipecat. Manajer marah dong, direktur marah dong. Enak gua gimana nuntut demo pengen gaji naik, tapi kerja nggak pernah masuk, kan begitu ceritanya. Allah pun demikian kepada kita, tergantung kadar keyakinan kita, kata Rasul. Kalau kita meyakini Allah Maha Kuasa, meyakini Allah Maha memberikan banyak rezeki kepada kita, sudahlah hidup jalani apa adanya. Jangan mikirkan rezeki, tapi carilah ilmu sebanyaknya, ibadah sebanyaknya, rezeki akan datang dengan sendirinya. Mohon maaf saya cerita, tapi agak sekret rahasia ini sebetulnya. Tapi baru kali ini saya ceritakan belak-belakan. Dulu waktu saya masih muda, sekarang juga sebetulnya masih muda, cuma perubahannya aja tidak terduga. Dulu waktu masih awal-awal buka pesantren, itu orang datang minta air kalau bahasa Jawa Banyuwangi. Kalau orang bisa bilang kita ini air jampian, itu mereka tuh salaman ke saya kecil jampi cuma 20.000. Makasih Pak Ustadz. Kenapa? Anak panas, 20.000. Datang lagi besok, Assalamualaikum Ustadz, jangan dagang pengen laku, 20.000. Rokok sebungkus 20.000 datang. Ini cerita cuma rahasia, jangan diambil hati. Tapi seiring waktu berjalan agak naik. Pernah 1 botol 40 juta. Tapi habis duitnya udah. Jangan cemburu dulu. Semakin datang, semakin selalu dibacakan, semakin Allah akan berikan. Jangan bertanya, meminta kepada Allah apa yang kau butuhkan. Allah sudah paham apa yang kau butuhkan. Allah tahu apa yang dibutuhkan. Cuma kita manusia sifatnya pengen buru-buru. Khuliqal insana ajula. Manusia itu diciptakan oleh Allah pengennya buru-buru. Punya keinginan tuh pengen sekarang minta, besok ada. Jauh Pak. Bukan kelasnya model kita. Orang-orang dulu sakti-sakti hebat-hebat, pengen makan kurma muda, itu tinggal masuk ke kantong saja, langsung
kurma mudanya ada. Kenapa? Disediakan oleh malaikat. Kita masukkan ke kantong pengen kurma muda gak dapet Pak. Artinya kenapa? Kemampuan kita kurang dekat dengan Allah. Maka paman a'radu an dzikri, pengen diberikan kecukupan dunianya, pengen diberikan ketenangan hatinya. Satu, tambahkan ibadah kita kepada Allah. Biasanya sedekah 1.000, besok 10.000, 20.000, besok 100.000. Sedekah yang paling utama itu ke anak istri. Jangan ke orang lain dermawan, istri gak dikasih, ini salah. Sampai uang dimasukin dalam peci disembunyikan. Ini banyak yang terjadi begitu. Kaos kaki ada 2 lembar 200.000. Itu bapak-bapak yang sebelah sono yang sini gak mungkin gaji pas-pasan. Nah, apa maksud saya Bapak yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini sebagai pembuka saja. Maka kemudian bagaimana kita cara mendekatkan diri kita kepada Allah? Tentunya dengan ibadah. Ibadah kita akan diterima oleh Allah tentunya dengan ilmunya. Ilmunya akan didapat lewat taklim pengajian seperti malam ini. Sudahlah kita terima saja ya Pak Ustadz Bahroni ya. Yang hadir ini orang-orang pilihan semua ini. Luar biasa, kalau emas 24 karat ini ya. Cuma tahu campurannya berapa persen nggak tahu saya. Nah sekarang kita masuk ke bab wudu, fadilah wudu. Orang kalau sering berwudu ini satu, dijauhkan dari su'ul khotimah. Orang yang sering punya wudu, batal wudu lagi, mendawamkan wudu, satu, Allah akan wariskan dia diberikan husnul khotimah. Yang kedua, orang yang mendawamkan wudu diberikan kecerdasan oleh Allah. Yang ketiga, Allah jauhi dari sifat murka dan doyan marah. Maka ibu kalau lagi marah sama suami, tolong ambil air wudu. Marah lagi masih cekel juga, wudu lagi. Masih cekel sampai tuhur, wudu lagi. Udah cekel di puncak, ambil air seember siram ke suaminya. Itu kayaknya lebih parah lagi. Nah, al-babus sadisu fi fadilatil wudu, utawi bab kang kaping 6 iku ing dalem kautamaan wudu. Ini menerangkan tentang fadilah keutamaan berwudu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu ali sholati fa ahsanal wudu'a summa qama ila sholati fa innahu yahruju min khati'atihi kayaumi waladatu ummuhu. Sopo-sopo kang wudu ya si wong li sholati, tujuannya karena sholat, dia wudu mau sholat. Fa ahsanal wudu'a, maka ngebagusaken dia si wong wudu, wudunya disempurnakan. Satu kali biasa tambah sunahnya, kemudian baca bismillah, kemudian usap-usap tangannya, dicuci telapak tangannya. Ini namanya sunnah yang dipakai. Kemudian ditambah juga selesai wudunya afdol 3 kali diusap, 3 kali dibasuh, kemudian berwudunya menghadap kiblat. Tapi bagaimana Pak Ustadz kalau kolamnya ini berubah? Berubahnya dalam pengertian tidak menghadap kiblat. Harusnya kan kolamnya di sebelah barat, kita wudunya dari sebelah timur menghadap ke barat, berarti wudunya tepat menghadap kiblat. Itu kolam yang baik. Bagaimana Pak kalau dibangunnya tanggung karena situasinya berbeda? Kolamnya itu di sebelah timur, kitanya di sebelah barat, maka ini membelakangi kiblat. Apa wudunya harus menghadap paksa? Oh tidak, itu hanya afdoliyah saja. Kemudian setelah wudunya dia baca syahadat, 2 kalimat syahadat, inna anzalna, ditambah juga dengan bacaan doa wudu. Kalau dia sudah menyempurnakan wudunya, summa qama ila sholat, kemudian langsung dia melakukan sholat, wudu langsung sholat. Ini bingung sekarang, ini matanya merah semua ini. Bukan tahajud, nonton bola. Saya yakin, kok Pak Kiai tahu sama nonton juga. Cuma gara-gara set box ini nih, TV-nya burem. Nah kemudian apa jawaban hadis ini? Fa innahu yahruju min khati'atihi, maka satune si wong iku metu ya si wong saking kasalahane si wong, maka sesungguhnya orang itu keluar dari kesalahannya seperti yaumi waladatu ummuhu, seperti waktu ketika ibunya melahirkannya. Orang berwudu, kemudian disempurnakan wudunya, kemudian langsung melaksanakan sholat. Hakikatnya
dia sedang merontokkan dosanya, menghapus dosanya. Kemudian seperti ibunya waktu melahirkan dia waktu bayi tanpa dosa. Maka ada doa-doa tertentu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Wudhu itu ketika membasuh muka ada doanya, Allahumma hasin wajhi, Allahumma nawwir wajhi. Kemudian ke tangan juga ada doanya, tangan kanan, ya Allah tolong tangan kananku yang menerima buku catatanku ketika nanti di yaumil kiamah. Ketika tangan kiri ada doanya. Orang yang wudhunya dibaguskan, disempurnakan, nggak cukup setengah jam itu, lama diusap, doa ditambah. Kita kan nggak begitu ya, mirip ini. Kalau mirip hewan capung, wujudnya celak-celak kora pugu, sholatnya celak-celak kora pugu. Kok cepet amat Pak sholatnya? Udah hafal. Padahal nggak ada tumanina, nggak ada apa. Ini sering saya perhatikan sholat-sholat itu. Bagaimana akan hidup tentram dan damai kalau ibadah saja tidak sesuai dengan aturan. Tapi titip ibu bapak, kalau sambil belajar begini, mudah-mudahan kekurangannya Allah tambal, kekurangannya Allah ampuni. Gak beda seperti orang sedang belajar mobil, kursus setir mobil, nabrak tiang, itu polisi itu nanya, kenapa kamu nabrak? Maaf Pak Polisi, lihat di atas mobilku, latihan. Oh kamu masih belajar ya? Iya, hati-hati ya, udah mundur cepat diparkirkan. Tapi kalau di atas nggak ada mereka latihan, itu ditangkap karena melanggar rambu-rambu dan sebagainya. Mudah-mudahan kita masuk kategori itu. Kalau ditanya sama malaikat, kenapa sholatku kurang? Lihat malaikat, di kepalaku ada tulisannya latihan. Mudah-mudahan diampuni. Ini pembelaan orang yang malas ngaji. Nah waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan wis ngandika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu ali sholati was shalla kafarallahu dunubahu ma baina wa baina sholatil ukhra allati taliha. Kata Nabi mengatakan begini, man tawaddu'a, barang siapa yang berwudu, li sholati, untuk sholat, wa sholat, kemudian dia sholat, wudu sholat, kafarallahu dunubahu, maka ngelebur sopo Allah, menghapus Allah dunubahu, dosa-dosa dia, ma bainahu wa baina sholat, barang kang antara siwong lan barang antara sholat kang weneh, allati taliha, kang nyanding iya sholat ha ing sholat yang lain. Contoh, bapak wudu sholat duhur, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, kemudian sholat duhur, wudunya sholat duhur itu Allah akan ampuni sampai dengan waktu sholat asar. Sholat asarnya wudu, Allah ampuni sampai maghrib. Sholat maghribnya wudu, Allah ampuni dosa sampai isya. Sholat isyanya wudu, Allah ampuni sampai sholat subuh. Maka Rasul pernah bersabda, orang muslim, orang mukmin seperti rumahnya pinggir sungai yang airnya jernih, yang mandinya 5 kali sehari dalam satu hari, maka itu hakikatnya mensucikan dirinya 5 kali sehari. Beda dibandingkan ada yang sholat cuma seminggu sekali, berarti seperti membersihkan diri hanya seminggu sekali. Itu pun sholat Jumat saja, namanya sholat mingguan. Ada yang sholat bulanan, ada yang sholat tahunan, setahun 2 kali. Itu di daerah saya. Buktinya kenapa? Lebaran bela-belain pulang, padahal mau sholat sunnah doang di kampungnya. Di sininya subuh ke siangan gak mikir-mikir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan ngendika ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nama ala wudu'in fa adrakahul mautu fitilkal lailati fa wa indallahi syahidun. Sapa-sapa wong kang turu iya si wong ala wudu'in ing atas si wudu. Barang siapa yang berwudu tidur tapi dalam kondisi punya wudu, mau jelang tidur dia ambil wudu, fa adrakahul maut, maka nemu ing si wong apa kematian, datang ajal. Ketika tidur Allah utus, Israel diutus oleh Allah untuk mencabut nyawa orang itu, maka apa jawabannya? Wafat pada malam itu, fahuwa indallahi syahidun, maka orang itu wafatnya dalam keadaan syahid, tidak menemukan siksa kubur. Ada yang nanya santri saya ke saya, Kang maaf, kenapa? Kalau saya kan bujangan, hadis ini sesuai, wudu tidur gak batal wudunya,
Bagaimana kalau yang punya istri? Wudhu kemudian tidur, kan rendengan tuh Pak, katanya satu ranjang kan bersentuhan kulitnya, tentunya kan demikian. Kemudian dia meninggal dunia, apa masuk hadis ini? Di sini gak diterangkan hadisnya yang punya istri atau tidak. Benar enggak? Yang penting mau tidur wudhu. Terlepas kemudian ketika tidur ada di sebelah orang istri kita perempuan, nyenggol kulitnya, pegang yang lainnya, batal wudhunya, kemudian tertidur, insya Allah masuk kategori hadis ini. Mudah-mudahan nanti mulai hari ini, malam ini Anda berwudhu. Mudah-mudahan besok mati. Kan hadisnya begitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Allah. Ya mudah-mudahan kita dosa banyak, maksiat banyak. Kalau ingat dosa, ingat maksiat, Allah Karim. Yang ngomong itu enggak paling suci dari yang mendengarkan. Yang bicara ini belum tentu yang lebih baik dibandingkan yang mendengar. Maka kita duduk sama-sama di sini, duduk untuk evaluasi, muhasabah diri. Semakin banyak wudhu, cuma kadang-kadang jadi alasan. Ada di kitab yang lain. Nah, lucu-lucu memang santri saya Pak, mohon maaf. Karena saya memang demokrasi terbuka, ada yang usul juga saya tersenyum. Saya sampaikan hadis begini, barang siapa yang berwudhu, maka dosa-dosa kecilnya akan dihapus oleh Allah seiring mengalirnya air dari anggota wudhu yang dia basuh. Ada yang ngacung, alhamdulillah Kang Haji. Kenapa? Tadi saya bikin dosa kecil. Kenapa emang? Pegang perempuan. Jadi kalau wudhu habis semua Pak Kiai ya kita ngomong jadi kita sudah gula. Ini menggampangkan ya anak-anak begitu zaman sekarang kan begitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan ngendika ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-naimut tahiru kas-shaimil qaimi, utawi wong kang turu dalam keadaan suci punya wudu, kas-shaimi iku kaya seperti orang puasa, al-qaimi yang rajin bangun malam. Ibu malam ini pulang setelah beres sholat isya sudah, kemudian ambil air wudhu, masuk kamar tidur, tutup selimut, meremlah dia, nyenyaklah dia. Itu pahalanya yang tidur yang punya wudhu, bagaikan orang yang melakukan ibadah, siangnya puasa, malamnya tahajud sampai subuh. Saya punya tamu ngobrol ke saya, dia minta tolong ke saya Pak, minta dibantu doa. Assalamualaikum, berhubung teman sekolah, dia waktu SMA bareng, cuma beda nasib, dia pengusaha, saya pengangguran. Cik, tolongin saya dong, bantu doa biar usaha saya lancar, insya Allah. Itu setiap malam ngontrol saya dia. Jam 1:30 kan saya masih di jalan Pak, pulang ceramah. Assalamualaikum, salam, di mana Cik? Mobil. Emang dari mana? Ceramah. Saya baru jam berapa kira-kira Cik? Ya jam 3, 3:30 lah. Lah terus doain sayanya kapan? Ini orang menyudutkan saya sebetulnya. Ya berhubung saya mantan preman bisa jawab juga. Emang mendoakan orang itu harus duduk di atas sajadah? Emang mendoakan orang itu harus duduk di menghadap kiblat? Doain orang itu sambil di atas mobil juga bisa. Ngerti nggak kamu? Wih, ganti aja Kiai menjawab baik. Ya kadang-kadang ada temen yang berani begitu Pak. Artinya kenapa? Sering saya sampaikan juga, Kiai mah aja diusilin. Kiai mah gak usah diopenin. Wah duduk saja, diam saja, dengar musik telinganya, hatinya berzikir. Itu pembelaan loh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi makanya ini Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang tidur, Anda mungkin kalau nggak tahu di sini seperti contoh. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah di subuh hari Jumat, itu pahalanya sama dengan orang yang tahajud semalam suntuk. Begitu ada seorang laki-laki bangun subuh jam 3:30, bangun, dia sholat berjamaah ke masjid 2 rakaat, assalamualaikum, assalamualaikum. Paginya istri nanya, bang tadi malam abang gak tahajud ya? Tahajud. Bohong abang, aku bangun kok sholat 2 rakaat, abang tidur sampai 3:30, gak tahajud.
Neng, kamu belum sampai ilmunya. Kiai juga sudah bilang, ada hadisnya, barang siapa sholat subuh 2 rakaat berjamaah di masjid, itu pahalanya sama seperti tahajud semalam suntuk. Robiatul Adawiyah 1000 rakaat, berarti aku pun itu sama dengan 1000 rakaat. Kamu cuma 4 rakaat, sombong kalian suami. Ini namanya pembelaan. Istrinya baca Quran rajin, Bismillahirrahmanirrahim, malam Jumat Al-Kahfi dibaca sampai beberapa juz, suaminya tidur, nonton bola, kadang-kadang gak tahajud, gak baca Quran. Suami istrinya rajin di kamar, Yasin dibaca, Waqiah dibaca, Al-Mulk dibaca, Al-Kahfi dibaca, suaminya pegang remote nonton TV. Malam ini negara mana deh tadi? Itu nongkrong, waduh si istrinya cemberutnya sampai pagi, gak tak mau lu. Kata Kiai juga baca Quran malam-malam udah tua, mikir gak sih coba? Iya, aku kan udah baca Quran. Kapan baca Qurannya gak denger? Baca Yasin enggak, Al-Waqiah enggak, Al-Kahfi enggak. Kamu tuh belum tahu, belum nyampe ilmunya. Kiai bilang, barang siapa baca Al-Ikhlas 3 kali, itu sama dengan 1 kali khatam Al-Quran. Kamu cuma 2 juz, aku 30 juz tadi sambil megang remote. Itu juga termasuk pembelaan. Kalah terus, Bu. Ini untungnya ilmu tuh begitu. Cuma jangan pengen menang sendiri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan ngendika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing lafaz man tawaddu'a ala tuhrin kutiba lahu asru hasanatin. Sapa-sapa kang wudu ya siwong ing atase suci, dia punya wudu berarti suci. Seharusnya yang disunahkan afdol kalau ngaji fikih seperti ini mestinya punya wudu. Kemudian juga ngaji tafsir punya wudu, ngaji hadis punya wudu, ngaji tentang ibadah harus punya wudu. Afdolnya begitu. Hadir di majelis taklim layaknya sebaiknya punya wudu. Kutiba lahu, maka ditulis baginya asru hasanatin 10 kebaikan. Maka ketika kita punya wudu ini, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping mewariskan diberikan kecerdasan akal, rizkinya pun diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lagi pusing gak punya duit, ambil air wudu, insya Allah sampai bakal gak datang duitnya. Tapi harus yakin Ibu Bapak, Allah akan mencukupi. Dalilnya gampang lah, sering-sering ngomong ke santri-santri saya, Kang gimana sih Kang? Ya, memang saya alami juga dulu ketika di pesantren. Kalau bahasa anak muda, di pondok ngedako bidul waktu bujangan, sambil mikir kan, Rabi wong nanti kita iki ya, jodoh siapa kita iki, nanti usahanya gimana, makan gimana, belanja bagaimana. Itu dulu wajar masih anak-anak ketika masih muda di pesantren. Tapi kita dilewati, dijalani, Allah yakin akan memberikan kecukupan pada hambanya. Mustahil Allah membiarkan makhluknya. Itu dalilnya saja. Cuma kitanya jangan pengen lebih. Kalau pengen lebih tadi itu tambahin ibadahnya lebih juga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la sholata liman la wudu'ala. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak punya wudu. Ini jangan coba-coba sok-sokan. Mertua datang, wih khusyuk, Allahu Akbar. Sholat duhur khusyuk dibuat-buat. Ini orang yang pengen dipuji itu begitu. Kadang-kadang sholatnya rendeng sama kiai itu beda. Duduknya dikir bersebelahan dengan ustaz itu beda itu. Duh. Pengen dialem ke sebelah. Kemudian sholatlah dia, padahal istrinya tahu gak wudu. Kang, kamu kan gak punya wudu kok sholat. Ya gak apa-apa lah, kan ada ibu, malu kita. Wudunya belakangan aja, itu gak sholat. Kalau sengaja wudu, sengaja sholat gak punya wudu, itu hukumnya haram. Lagi datang bulan haid, ibu-ibu sholat sengaja, itu hukumnya haram, kecuali lupa. Ya kadang-kadang kita lupa semuanya, wudunya lupa, sholatnya lupa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wala wudu aliman lam yadhkur ismallah alaih. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut asma Allah. Kita baca wudu, ketika wudu baca bismillah sunnah. Makanya hukum bismillah ini tergantung pekerjaan yang akan dilakukan. Hukum pahala ini bismillah tergantung dari pekerjaan yang akan dilakukan. Kalau pekerjaannya haram, maka bismillahnya pun haram. Saking santrinya rajin ngaji, pengen dapat pahala, profesi dia jadi maling, nyolong pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Kata temennya, kenapa bang? Biar nggak ketahuan. Itu baca bismillahnya hukumnya haram. Kenapa? Pekerjaan yang akan dilakukan setelah bismillahnya hukumnya haram. Yang kedua, mau main gaple, remi, narik kartu kan berat ya. Sambil ditarik pelan-pelan tuh di gardu biasa. Nah, ada orangnya hadir sekarang gak ikut ngaji. Saya tahu kok, pecinya juga agak miring dikit. Ketika ditarik itu bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan tidak yang 66 balak 6. Itu nariknya kalau tujuannya bermain untuk saling menghina dan mengalahkan, untuk meremehkan orang lain walaupun nggak pakai uang, itu dosa. Maka bismillahnya pun hukumnya dosa. Satu. Kalau pekerjaannya sunnah, mau buka kitab, mau menggunakan kaos kaki, mau pakai baju, mau masuk rumah, mau melakukan sesuatu yang baik, bacanya bismillah, maka bismillahnya dapat sunnah. Kalau pekerjaannya pekerjaan yang baik menurut agama. Ada bismillah yang hukumnya makruh. Kalau makan barang yang makruh, makan putih, makan jengkol, atau melihat sesuatu milik pasangan kita, itu hukumnya makruh. Boleh melihat pak, tapi makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ini malam-malam Sabtu, malam hebat ini. Nanti saya ada punya kitab namanya Fathul Izar. Fathu membuka, izar kain sarung. Judulnya kitabnya membuka kain sarung. Itu mana yang baik, waktu-waktu melakukan kewajiban suami istri itu ada di kitab itu. Jamnya, harinya, waktunya. Gak boleh hukumnya melakukan kewajiban suami istri ba'da sholat subuh. Nanti anaknya diwariskan sering tumbuh bisul. Jadi kitabnya begitu. Jadi lihat saja kalau nanti anak tetangga bisulan terus. Itu biasanya subuh-subuh. Malam Sabtu harus bagaimana, malam Jumat bagaimana, itu ada. Nanti satu waktu lah saya bawa lah kitabnya. Kayaknya ada macam-macam. Jadi romantisme itu ada di kitab pak. Diatur, pegang, baca bismillah, mana dulu yang pegang, itu ada. Itu baca alhamdulillah boleh, tapi dalam hati. Itu ada, nanti lah saya terangkan. Malam ini saya rahasiakan dulu buat bekal nanti. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam wa al-wudu satul iman. Utawi wudu iku sebagian daripada iman. Orang yang rajin berwudu, maka ini berarti menyempurnakan iman. Maka ini rajin-rajinlah berwudu, insya Allah Allah berikan cahaya. Wudu ini maknanya dau'an. Dau'an itu cahaya terang benderang. Nanti di yaumil kiamah pada mahsyar akan berkumpul satu golongan yang wajahnya terang benderang, berarti orang yang rajin berwudu. Sering-sering berwudu insya Allah. Yang terang kan Pak Haji yang kulitnya putih, mohon maaf, biarpun kulitnya putih, yang jarang wudu tuh kelihatan buram. Walaupun kulitnya kurang putih, agak hitam, kalau sering wudu itu terang benderang kalau siang. Ya karena cahaya matahari kan memantul, keringatnya banyak. Makanya zaman sekarang orang pengen cepet penampilan ya. Orang pengen dilihat cantik, ayu segala macam tuh macam-macam. Tidak mau terima apa adanya, sudahlah kita terima apa adanya. Al-babus sabi fi fadilatis siwak wallahu a'lam bissawab. Itu baru hadis. Sekarang kita berbicara tentang masalah fikih. Karena sering saya sampaikan, ngaji yang penting itu adalah fikih. Ujungnya fikih itu ngaji politik pak. Orang yang kalau ngajinya langsung ketemu kitab politik namanya sia-sia atau siasah, itu diajarkan oleh kitab ada. Ini kadang-kadang orang tabu dengan itu, berarti belum nyampe ke sana, babnya belum. Kalau udah nyampe sana babnya jelas. Maka hari ini mudah-mudahan kita belajar fikih dulu untuk ibadah sehari-hari. Sudah masuk ke bagian sholat berjamaah, ini yang paling berat. Ada hadis Rasulullah SAW, kalau dalam satu lingkungan tidak ada yang berjamaah, maka yang jadi imam di lingkungan itu adalah iblis laknatullah. Jadi harusnya yang gak berjamaah tuh kasih gaji sama yang berjamaah di masjid. Harusnya.
makasih aku gak dipimpin iblis tapi dipimpin kamu. Makanya jamaah itu sunnah muakkad, ya sunnah yang pahalanya hampir dengan sama dengan wajib. Maka kalau di kampung tidak ada yang berjamaah, di lingkungan tidak ada yang berjamaah satupun, 1-2 orang, itu maka jelas itu satu lingkungan dipimpin oleh iblis laknatullah. Makanya minimal Bapak Ibu muliakan Allah, kalau di rumah tolong ajarkan, tapi tolong jangan sampai kemudian masjidnya sampai kosong. Kami berjamaah juga Pak Ustadz, di mana? Di rumah. Sama siapa? Istri, anak, menantu, cucu. Yang di masjid siapa? Gak tahu Pak Ustadz. Sebelahnya tanya lagi, di rumah juga Pak Ustadz. Terus yang di masjid siapa? Gak ada Pak Ustadz. Lah, kenapa bangun masjid tadinya? Benar enggak? Tempat untuk berjamaah, tempatnya laki-laki itu di masjid, Bu. Makanya ini ilmu penting. Orang yang punya ilmu itu hidupnya berani dimanapun dia berada. Jangankan di lingkungan sendiri, di lingkungan orang pun kalau ada ilmunya luar biasa. Sering saya sampaikan buat anak-anak yang di belakang juga, buat santri-santri saya, Allah Karim, yang punya ilmu itu dimanapun dimuliakan. Jangankan di kampung sendiri, di kampung orang pun akan dikenal oleh orang lain kalau punya ilmu. Tapi orang bodoh di kampung sendiri hidupnya sempit, nggak hadir, nggak ada yang nungguin. Nanti dong acaranya bentar lagi mulai, kenapa? Nungguin Pak Anu. Ngapain? Emang mau ngapain dia ditungguin? Cuma pelengkap doang. Ketika duduk gak ada yang noel sama sekali Pak. Kalau bahasa Jawa nek laka sing gelati, dan anak laka sing ngopeni. Iku orang gak punya ilmu. Yang gak punya ilmu masuk masjid merinding Pak. Suruh didorong sama istrinya, masjid Kang udah tua Kang berjamaah. Enggak lah, gak ada yang adan. Ya maju aja lah. Sampai sana balik lagi ke rumah, karena balik lagi gak ada orang satupun. Abang yang adan takut salah lagu karena bodoh. Ada yang adan anak-anak muda, Allahu Akbar, didorong lagi sama istrinya. Tuh yang adan udah ada tuh anak-anak Risma. Masuk ke sana ke masjid, semenit balik lagi. Kok balik lagi? Yang di masjid yang tua aku doang. Terus takut komat aku yang sudah jadi imam. Lah maju Kakang, kenapa? Gak bisa. Orang bodoh tuh sempit ternyata Pak. Duduk juga nggak mau di depan, rendeng sama ulama tuh nggak mau, malu. Bang sini bang, duduk bang. Di belakang lah, kenapa? Takut suruh doa. Siapa yang nyuruh? Yang nyuruh lo siapa? Itu bener itu Pak. Dulu kalau di kampung acara-acara ngundang kiai kan pakai kasur ya. Pakai kasur biasanya, atau temboknya dikasih sama kain panjang tuh apa bahasa Indonesianya itu? Kain tirai itu yang buat gendong bayi. Kalau bahasa Tenara melunas, bahasanya lunas. Kalau bahasa saya bebenting buat gendong jamu tuh ibu-ibu. Dan dipaku payung temboknya dimuliakan. Sebelum ada kiainya gak berani ayah dudukin itu kasur sama sekali. Padahal orangnya belum datang. Itu dulu dibedakan. Makanya ada ayatnya di kait-kaitan anak santri. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Allah bedakan engkau wahai orang-orang yang berdosa. Gak mungkin mau campur sama orang yang pinter, yang punya ilmu, gak mau. Ngumpul gak mau. Ada orang bahasa kita ngeriung. Itu orang bodoh memocok itu. Mang mancing mang, wiyora wisin wih. Mocok itu. Tapi pulang gak kebagian berkatnya, emosi dia. Terlaluan PRT gak lihat saya kayaknya. Emang kenapa? Aku duduk di belakang gak lihat dia. Waktu duduk suruh bareng gak mau, gak kebagian protes. Itu nasib orang yang punya ilmu. Makanya tolong ya anak-anakku sekalian nih, yang santri-santri yang muda-muda belajar ilmu dimanapun Allah muliakan insya Allah. Faslun utawi iki iku fasal. Wa sholatul jamaati sunnatun muakkadatun. Utawi sholat berjamaah sunnatun muakkadatun iku sunnah kang den kukuhaken. Berjamaah ke masjid, saya pengen tulisin sebetulnya di masjid-masjid. Yang masuk masjid tolong gunakan pakaian ibadah. Pengen pernah Jumat Pak, sholat Jumat di masjid saya. Saya bukan melarang orang pakai celana panjang atau enggak, ya sah-sah saja sih. Tapi minimal ada bedanya sih. Kalau sholat Jumat kan ada aturannya. Jangan sok sunnah tapi tidak lakukan sunnah. Kebanyakan kan begitu. Hari Jumat satu pakainya pakai baju putih. Biar enggak mahal tapi warna putih, yang penting bersih. Warnanya putih kalau sholat Jumat.
pakai peci, pakai kopiah, pakai sorban. Imamah itu, amaim itu sorban sunnah walaupun belum haji. Pak Haji boleh nggak pakai kopiah, pakai sorban, pakai jubah? Boleh, asal siap ditepuk tangan sama anak-anak pulang Jumat. Asal nggak ada hukumnya, nggak haram Pak. Bapak pakai kopiah begini belum haji, no problem, nggak ada undang-undangnya, nggak ada hukumnya. Yang belum haji nggak boleh pakai kopiah, haram. Nah, itu kalau terlalu berlebihan. Boleh pakai penutup kepala. Bahkan kalau masuk masjid nggak pakai penutup kepala, itu masuknya fasikin, orang fasik. Orang fasik itu kesaksiannya nggak bisa dipercaya. Makanya masuk masjid orang-orang dulu pakai begini. Kalau nggak pakai kopiah, pakai sorban. Orang dulu. Kenapa? Masuk masjid harus menggunakan penutup kepala dalam konteks ilmu tasawuf, walaupun tidak masalah sebetulnya. Bukan berarti saya benci nggak pakai kepala, tidak. Kemudian yang selanjutnya juga pakai wangi-wangian. Kalau madep Allah, ya Allah, ke kelurahan aja rapi, pakai sisir, pakai minyak wangi, semprot kiri kanan, bajunya rapi. Kemana bang? Kelurahan. Ngapain? Foto IKTP. Rapi. Masa madep Allah nggak dibedakan? Menghadap ke Allah, ibadah, sujud, minimal pakai baju putih. Ibu tugasnya bu ya, jam 11, setengah 12 kalau suami lagi di rumah, yang suaminya di rumah disiapkan. Bang, bangun bang, jam berapa neng? Jam 11, sholat Jumat. Tuh sana, ini handuknya, ini sabunnya, ini odolnya, ini sampo-nya, mandi. Allah karim, perempuan ahli surga. Selesai mandi sediakan tuh kain sampingnya, kain sarungnya, warnanya ini, coba bajunya baju putih yang kokoh ya, biar dapat sunnah, kata Ustadz juga, pahalanya gede. Ini tasbihnya, ini kopiahnya, ini sorbannya. Berangkat ke masjid, dihantar di depan pintu pagar. Selamat jalan suamiku, khusyuklah engkau ibadah. Ini hajimu suamiku. Ada yang begitu? Aku tahu dari wajah mereka kok, perempuan yang tak peduli. Nanti pulang, suami di masjid salat Jumat. Kan waktu Jumat itu waktu zuhur. Ada yang paham begini, nggak boleh sholat zuhur perempuan kalau suami belum pulang sholat Jumat, itu salah. Suami sholat Jumat di masjid, adzan zuhur itu, adzan Jumat itu waktu zuhur. Sholat Jumat pada waktu zuhur tepatnya. Di sana masjid sholat zuhur, sholat Jumat. Ibu di rumah ambil air wudhu, sholat zuhur. Assalamualaikum, assalamualaikum. Masak udah beres, siap, dandan, masakan siap di atas meja, atau piring udah ada segala macam. Ibu datang apa berdiri di depan pintu rumah, pintu pagar, menyambut kedatangan suami. Si suami di masjidnya jangan buru-buru pulang. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ada bacaan wiridan pembawa rezeki berkah. Baca Fatihah 7, Al-Ikhlas 7, Al-Falaq 7, Anas 7. Dibikin doa Allahumma ya Ghani Hamid. Ditambah lagi ada doa itu Abu Nawas, Ila Firdausi Ahla. Baru pulang sampai rumah disambut sama si istrinya. Assalamualaikum, kata si suami. Si istri bilang waalaikumsalam. Cium tangan. Kemudian ibu bapak tolong masukkan jempol bapak yang sebelah kiri tepat di langit-langit mulut bapak, baca Al-Nahl 1 kali, masukkan ke si mulut si istrinya, di langit-langit juga ke anak-anaknya. Itu bacaannya Al-Nasrah. Allah cerdaskan anak istrinya, mampu bisa memahami ilmu agama. Sering begitu? Baru dengar. Ya. Luar biasa, memang kita salah sih ya. Salahnya apa? Tidak sesuai dengan tartib kitab. Kitab fikih, kitab apapun Pak, kitab apapun, tapi yang fikih pasti yang pertama toharoh, muamalah, haji, sholat, wudhu, zakat, baru ketemu babun nikah. Ngaji dulu baru nikah, harusnya begitu. Kita balik, nikah dulu baru ngaji. Ya model kita kan begitu kan. Baru cium tangan. Itu diajarkan oleh kakek buyut saya sampai ke abah saya, sampai sekarang ke istri saya. Awalnya istri saya nolak waktu pengantin baru. Assalamualaikum, mangap dong. Iya apa sih Kang? Jampik. Dia sambil nerima tapi sambil ngomel setelahnya. Jangan-jangan jampinya beda. Jampi apa no? Biar nurut akunya.
Ya memang harus nurut lah, anak baris. Jadi semua lagi sampai cucu-cucu saya sekarang udah mulai yang kecil-kecil. Maaf KB. Di jam itu beres salaman, itu ibu menyambut tamu dari Mekah, itu suami pulang Jumat itu. Yaumul Jum'ah, Hijjul Fuqara wa Idul Masakin. Hari Jumat itu adalah hajinya orang fakir dan lebarannya orang miskin. Ibu nyambut kedatangan tamu istimewa dari Mekah. Hakikatnya habis haji. Cium tangan, tangan kanan cium, tangan kiri ibu pegang leher suami, cekek. Mati-mati sudah digoreng. Cekeknya ditarik, cium pipi kiri, cium pipi kanan. Itu pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad yang nempel di Baitullah. Untung gak bu? Ibu saya pengajian Selasa sore ada yang usul di belakang, Pak Haji, kita ini jadi laki, orang apa ternyilih, tetangga. Wah, orang bener gitu. Saya bilang hari ikhlas orang apa sih berjamaah. Bu, Ibu, banyak tradisi kita yang dalam hukum salah. Orang mau berangkat umroh, tetangga kadang-kadang berpelukan padahal bukan mahram. Itu hukumnya haram. Ada orang mau berangkat ke Mekah umroh atau haji, itu tetangganya kan ngumpul kadang-kadang tuh. Itu kadang-kadang tetangga itu mendekat sambil memeluk, bahkan adu pipi dengan kita, itu haram kalau bukan mahram. Itu saya pernah kejadian itu. Ibu-ibu majelis taklim saya kumpulkan, saya mau berangkat haji waktu itu. Ketika beres adzan, qomat, kemudian bismillah, jalan, pada datang semua. Itu emak-emak yang umur 50-60 itu nyeruduk kabeh. Haji, jadu aneh haji 60 tahun nyeruduk, ya mundur saya. Ini wadon udah pikiran 60 main caplok wah. Yang nyeruduk 20 ya mikir-mikir jadi. Haram-haram punya sumbat. Ini candaan-candaan. Ini banyak yang terjadi. Ketika akad nikah, perhatikan. Kalau bukan mahram jangan adu pipi. Ini banyak yang begitu. Orang lain gak boleh. Kadang-kadang kakak ipar pun kadang-kadang ikut begini. Kakak ipar kan orang lain, hukumnya batal wudhunya. Nempelnya kan hukumnya haram. Saya punya kakak laki-laki, kakak saya punya istri, kan kakak ipar tuh orang lain. Kalau dicerai oleh kakak saya bisa nikah dengan saya. Ini kadang-kadang waktu akad nikah pengantin begitu. Satu, tradisi orang luar itu kadang diikuti oleh kita. Akad nikah ketika sudah ijab kabul, yang bukan saksi jangan ikut-ikut ngomong. Gimana saya nggak saksi, yang belakang sok. Itu saya pahami mereka lapar belum makan. Jadi pengen buru-buru selesai. Nggak boleh. Atau tepuk tangan itu Yahudi, nggak boleh. Bagaimana saksi sah tepuk tangan yang hadir, itu jangan. Tradisi bukan tradisi Islam. Atau cium suami istri walaupun halal bener. Silakan pengantin berdiri menyerahkan mas kawin. Kan terjadi begitu. Pembawa acara kadang-kadang agak lebay. Masukkan cincinnya ke jari manis pengantin wanita. Diambil. Itu sampai campur-campur bahasa ini. Yang hadir ustadz kiai sepuh kadang-kadang pelan-pelan masukinya, nanti lecet. Sakit ya neng, digoyang dong. Agak dongkol juga maksudnya, jarinya yang digoyang, tapi nggak boleh begitu. Pengantin boleh berciuman, itu bukan tradisi Islam. Yang hadir kiai-kiai akadnya dalam masjid, pembawa acara nyuruh ciuman. Allah karim. Kadang-kadang nggak cocok saya itu. Pernah ponakan saya marahin terus terang tuh Pak RW. Di dalam masjid disuruh sama pembawa acara boleh berciuman. Emosi saya. Selesai makan saya panggil, kamu sini, pengantin laki-laki. Ada apa Kang? Aja mana-mana mau koloniku. Kenapa? Mau kan ciuman kan? Mau dikon juga haji, ya kita nggak mikir loh. Kan halal Kang, istri saya udah jawab kabul. Halal juga bagimu di kamarmu, cuma berduaan, ditonton orang, nggak boleh mempertontonkan itu, haram hukumnya. Kan sudah sah Kang, dasar be kakangnya iri jet. Ngapain iri, istrimu pesek tahu.
yang ngalap berkah Kang lah disaksikan kiai-kiai. Ya bukan begitu caranya ngalap berkah mah. Anak kiai, anak ustad duduk, ini pamanmu hormati. Kalau mau cium istrimu yang minimal kan punya akhlak, tawarin dulu. Alhamdulillah, enggak begitu candaan. Ini kadang-kadang begitu Pak. Pengantinnya Islam, agamanya Islam, pakaiannya kadang-kadang mohon maaf, kita mencintai tradisi betul. Ada tradisi Jawa, ada tradisi Sunda, ada tradisi mana, boleh. Cuman auratnya tertutup dong. Ini pengantinnya Islam, suaminya Islam, laki-lakinya Islam. Tapi ada yang pengantin ininya begitu ke situ terbelah, letter V. Masih mending V ya, kadang-kadang desainer juga saya tahu. Ya Allah ya Rabb, kan salamannya kan begini. Makanya ini Bapak biar menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ya tahu dirilah. Ada yang nanya nih. Ini sekalian waktu akad nikah besok ya. Kalian ngomong saya. Ini sekarang ada kiai sepuh. Saya habis nyolatin jenazah, kemudian ada kiai sepuh lagi duduk di depan rumahnya, terasnya, kenal dengan saya, akrab karena beliau muridnya kakek saya. Umurnya mungkin 84, sekarang udah almarhum. Munawar, mampir. Siap kiai. Benten apa? Dodok. Saya pengen nanya, waktu akad nikah ijab kabul, kira-kira hukumnya bagaimana? Apakah si perempuan pengantin dipisah dulu? Laki-laki duduk di kursi sendirian, perempuannya disembunyikan dulu. Kalau dia ijab kabul baru disandingkan, atau disandingkan saja dulu pakai kerudung nyambung, kemudian ijab kabul. Kira-kira hukumnya haram mana? Berhubung dia kiai sepuh, saya jawabnya lurus. Terserah kiai pendapatnya. Kalau kiai haram bilang aku ikut, kalau nggak haram aku ikut juga. Arahnya gak udah tetakon, diajak musyawarah juga balik kakek. Jadi saya bilang saya mah inkondisional, terserah. Alasannya begini, waktu ijab kabul duduk brandeng nggak boleh, kan banyak sekarang yang sok-sokan begitu. Perempuannya ada rumah, laki-lakinya masih kosong, kursinya nggak ada pasangannya, pengantinnya kan. Nanti jangan dibrandengin dulu, kenapa? Belum sah ijab kabul, lah kemarin dibonceng. Iya nggak? Kemarin dibawa ke sono, ke sini. Sudahlah, ini mau nikah sebentar lagi, gak usah neko-neko, dodokin, barengin ijab kabul setengah jam. Bukan berarti saya menganjurkan, mohon maaf, tapi yang fleksibel, elastis, sedang seimbang, jangan berlebihan. Lah kamu gimana hukumnya Ji? Saya bilang tergantung kondisi yang hajat. Kalau yang hajat ketika itu didudukan, saya hadir berdiam aja, namanya juga undangan. Kalau dia dipisah ya ikut aja, nggak jadi soal. Dan sekarang banyak ya ikhwan, boleh. Prasmanan, perempuan belah sana, laki-laki belah sana, boleh. Tapi kalau ada yang campur, jangan usil. Itu aja saling menghormati. Bukan berarti saya menghalalkan, titip, dicatat. Nah, kadang-kadang begitu. Terus nanya lagi beliau, Ji, kalau hukumnya mix sound system di mana? Waduh, jauh lagi kiai ini. Saya bilang tergantung penggunaan. Kalau buat ngaji dapat pahala, kalau buat maksiat dapat dosa. Inkondisional. Ya wis beres. Kalau pengen dipisah masjid semua harus dipisah. Pasar Indonesia pisah, pasar wadon, pasar lanang. Naik angkot harus pisah, angkot lanang, angkot wadon. Ojek harus pisah, ojek lanang, ojek wadon. Ojek lanang, melayani lanang, ojek wadon, melayani wadon. Bekan Islam sempurna. Berangkat haji, kapalnya kudu beda, kapal lanang, kapal wadon. Ya, tahu Kang Bahroni, waktu tawaf campur gak laki perempuan? Kondisional. Jadi gak kenceng-kenceng. Ya maksud saya, melarang kenceng tidak, mengharuskan tidak, terserah tradisi masing-masing. Yang penting tidak melenceng dari akidah. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alal ma'mumi an yanwiyal i'timama dunal imam. Lan utawi makmum iku arep perintah niat ieu makmum ing nerima di imami. Salat berjamaah ada imam, ada makmum. Kalau imam wajib pemilihan. Kalau makmum bebas. Stres jadi makmum boleh.
wadon jadi makmum silahkan, bacaannya nggak bener jadi makmum monggo. Tapi kalau jadi imam harus dipilih. Kriterianya banyak Pak. Cara niatnya kalau imam dan makmum sholat berjamaah biasa, pengen dapat pahala jamaah, maka si imam tidak mengucapkan adaan imaman pun tak jadi soal. Tapi makmum kalau pengen berjamaah harus ada adaan makmuman. Kang Ustadz Bahroni imam di masjid, sholat fardhu maghrib bisa sholat Allahu Akbar, gak pakai adaan imaman. Saya di belakangnya, itu Pak Bahroni sah jadi imam walaupun tanpa ada niatan adaan imaman karena sholat berjamaah biasa. Tapi kalau Jumat imamnya wajib, makmumnya apalagi. Nawaitu usolli fardhu Jum'ati rakaatani mustaqbil kiblati imaman lillahi ta'ala, gak pakai adaan. Yang makmum lebih-lebih wong jamaah biasa aja makmuman, apalagi sholat berjumat. Ini bedanya begitu. Maka ketika berjamaah saya sering perhatikan pakai nepuk pundak, gak ada dalil. Saya belum temu dalilnya. Kang Bahroni ngimamin di masjid, saya masuk belakangan, nepuk pundaknya kan begitu. Ada yang begitu ngajarin kode makmum. Saya belum pernah menemukan dalil tepuk-tepuk, belum. Ada juga si makmum mengeraskan takbirnya agar si imam tahu ada yang makmum di belakang. Sholifatul maghribi makmuman Allahu Akbar. Nah itu agar yang depan dengar. Ini sering saya perhatikan saat berjamaah, makmumnya mau ngikut makmum nepuk pundak. Aja begitu. Saya belum temu dalilnya itu sampai sekarang. Mending gak kagetan di depan. Kalau ditepuk kaget berbalik nonjok, kulit di jero masjid bos. Apa kencengkan takbirnya saja. Jadi ini hukum imam dan makmum. Itu saja barangkali karena waktu Ibu Bapak yang menghormati waktu 11:30. Mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan bisa nyambung lagi. Kita semua diberikan umur panjang. Sudahlah, jalan saja pengajian majelis zikir tiap malam Sabtu, berapapun yang penting ada orangnya. Yang penting yang hadirnya wujudnya orang, selesai deh. Saya sudah goda-godaan mau apa jodoh, pekan aja. Nah, ketika masih ada terus kita lanjutkan tradisi ini, kebiasaan ini untuk mengingatkan diri kita masing-masing, ditambah dengan pengajian-pengajian ibadah sehari-hari, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi juga saya mohon Pak Ustadz Bahroni mohon izin ya ke Bunyai juga, karena sekarang lagi jadi belajar jadi YouTuber saya ini. Jadi nanti cari di YouTube ada tulisannya H.Munawar, pojoknya ada tulisan Subcribe. Itu dia subscribe lah. Kita kan orang Belaraja. Kita pijit pojoknya, mudah-mudahan dapat. Kemudian juga sebelahnya ada like and share gambar jempol, pijit juga. Mudah-mudahan lambat laun saya dapat gaji dari YouTube. Ini baru cuma 3.000-an saya masuk subscribe-nya, udah masuk ke Amerika, kantor pusat YouTube, belum ada balasan emailnya, nanti mungkin dapat gaji pertama 700.000, nanti 7 juta, 70 juta, 700 juta. Saya bangun untuk pesantren, di situ banyak santri mondok, Bapak Ibu ikut nyumbang jempol doang masuk surga. Siap. Kayaknya yang masuk surga jempolnya doang. Dan mudah-mudahan orangnya juga ke bawah lah. Ya itu yang saya harapkan. Apa maksud tujuannya buat syiar juga. Hadanallahu iyyakum ajmain. Usikum nafsi bitaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.